Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar materi biologi SMA kelas 12 di semester 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ayo kita sama-sama mendengarkan materinya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah adanya pertambahan substansi sel secara irreversibel. Substansi yang dimaksud adalah jumlah, massa, dan volume sel. Irreversibel artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan kesempurnaan bentuk. Perkembangan juga bersifat irreversibel, seperti munculnya bunga pada tumbuhan. Untuk mengukur pertumbuhan pada tumbuhan, kita menggunakan auxanometer. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan, sedangkan faktor internal adalah sintesis hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal meliputi nutrisi, air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembaban, gravitasi, sentuhan, serta kehadiran organisme parasit dan herbivora. Pada faktor eksternal, suhu optimum adalah suhu yang paling cocok untuk pertumbuhan. Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Kelembaban relatif atau nisbi adalah jumlah air yang terkandung di udara pada suhu yang sama. Sedangkan kelembaban absolut atau mutlak adalah banyaknya uap air pada suhu tertentu. Cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Cahaya disebut menghambat pertumbuhan karena dapat menguraikan auksin. Tanpa cahaya, pertumbuhan akan terjadi sangat cepat yang disebut etiolasi. Fotoperiodisme adalah respon tubuh tumbuhan terhadap lamanya waktu penyinaran. Terdapat 3 jenis respon tumbuhan. Pertama, tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan tersebut akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Contohnya bunga krisan. Yang kedua, tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan ini akan berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Contohnya bunga avena. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral. Tumbuhan ini berbunga tidak tergantung pada penyinaran, namun jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Faktor eksternal berikutnya adalah nutrisi. Ada 2 unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Unsur makro jika yang diperlukan dalam jumlah banyak, dan unsur mikro jika yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Unsur makro seperti C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah gen dan hormon. Hormon pertumbuhan antara lain auksin, gibberellin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Auksin berfungsi untuk pemanjangan sel, sifatnya terurai oleh cahaya, dan letaknya di ujung atau apikal. Gibberellin berfungsi memacu perkecambahan, pembungaan, dan pembuahan, memperbesar tanaman, dan letaknya di biji, daun, akar, dan bunga. Sitokinin berfungsi dalam pembelahan sel, menghambat penuaan, memacu pembentukan akar lateral dan cabang, menghambat pembentukan akar adventif. Asam absisat berfungsi menghambat pertumbuhan, memacu pertumbuhan daun, memacu dormansi biji. Asam traumalin berfungsi menutup luka, sedangkan gas etilen atau karbid berfungsi mempercepat pemasakan buah. Kalin berfungsi dalam pembentukan organ atau organogenesis. Yang pertama ada rizokalin untuk pembentukan akar, kaulokalin untuk pembentukan batang,
fitokalin untuk pembentukan daun, dan antokalin untuk pembentukan bunga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.